Jadi nonton Euro 2024 itu ada banyak hikmahnya ya. Gue itu jarang nontonin Bundesliga sama La Liga, tapi karena Euro 2024 gue mulai menyaksikan kehebatannya pemain-pemain muda. Dan hari ini gue mau ngebahas dua pemain muda yang bener-bener mencuri perhatian gue banget. Dua pemain ini adalah Jamal Musiala yang bermain untuk Bayern Munchen di Bundesliga dan juga Lamine Yamal untuk Barcelona di La Liga. Dan yang menariknya dua pemain muda ini ya masih belum lewat umur 23 tahun. Musiala baru 21 tahun, Yamal luar biasanya baru 16 tahun. Pertama gue mau ngomongin dulu si Lamine Yamal. Mentalnya itu luar biasa banget. Umur 16 tahun udah bisa membawa Spanyol ke pundaknya. Kita tahu ya, Spanyol itu negara besar dan mungkin ada sedikit tekanan bagi mereka ya pemain-pemain muda ya untuk bisa setidaknya nggak memalukan nama Spanyol gitu loh. Dan untuk menjadi pemain berumur 16 tahun ya, ada pressure seperti ini nggak gampang gitu loh buat perform. Tapi selama ini di pertandingan lawan Kroasia, lawan Italia, seringkali si Yamal itu kelihatan sebagai pemain kuncinya Spanyol. Serangan-serangan baliknya Spanyol itu selalu melewati Yamal. Dan bisa kita lihat ya, si Yamal ini nggak pernah takut buat nantangin defender-defender lawan. Kemarin sempat lawan Italia itu bertarung melawan Federico Di Marco, back dari Inter Milan. Jago juga, tapi dia seringkali melakukan dribble-dribble. Dia mencoba 6 kali dribble dan memenangkan 4 kali dribble tersebut. Jadi persentasenya itu bagus banget lawan Italia ini. Kita tahu ya, Italia itu juga timnas besar, juga bersifat catenaccio, sangat defensif, sangat rapat. Tapi Spanyol itu dengan gayanya yang sangat direct ya, benar-benar bisa memaksimalkan kemampuannya si Yamal ini. Dan si Yamal ini, dia itu nggak cuma ngedribble-dribble doang, tapi dia itu juga punya end product. Dia bisa memberikan crossing-crossing maut ke dalam kotak penalti. Dia juga sudah memberikan satu assist untuk Dani Carvajal melawan Kroasia di match day pertama. Crossingnya sangat akurat. Hanya tinggal disodok aja sama si Carvajal. Keren banget sih Yamal ini. Nggak cuma ngedribble, tapi dia juga bisa memberikan umpan-umpan silang maut. Dan sekali lagi, yang bikin gue terkesan itu ya umurnya gitu. Umurnya baru 16 tahun. Seharusnya itu lagi minum susu dari empengnya masih. Tapi dia itu udah bisa pakai baju timnas Spanyol dan juga bersinar. Keren banget sih. Dan mungkin yang harus dipuji itu juga pelatihnya ya, Luis de la Fuente, yang gak takut untuk mengubah gaya bermainnya Spanyol yang dulunya tiki-taka sekarang bermainnya lebih direct dan menggunakan dua winger cepat di kiri dan kanan. Nico Williams juga satu pemain muda menjanjikan dari Spanyol yang seharusnya juga masuk dalam kategori pemain muda bertalenta. Tapi hari ini gue cuma mau ngomongin si Yamal aja ya di sisi kanan. Kok gue bilang ya itu, keberaniannya si Luis de la Fuente ini juga harus dipuji karena berani mainin gaya yang berbeda dari gaya-gaya sebelumnya dan juga berani memainkan Yamal gitu loh untuk pemain umur 16 tahun gitu loh, untuk bisa langsung memberikan tanggung jawab ke pemain muda. Biasanya pelatih-pelatih itu agak enggan kasih pemain muda terlalu banyak tanggung jawab karena takutnya kalau dia gagal menjawab tanggung jawab itu bisa langsung merusak kepercayaan dirinya. Tapi De La Fuente ngelihat Yamal ini pemain yang sangat confident, sangat berani untuk mengambil resiko dan langsung dikasih tanggung jawab lebih. Dan hasilnya yaitu Yamal kalau dia berhasil menjawab tanggung jawab ini pasti juga akan mendorong kepercayaan dirinya ya di timnas Spanyol dan juga di Barcelona gitu. Jadi
nggak cuma dilihat dari negatif aja ya, segi pressure ini, tapi kalau dia berhasil menjawab pressure ini, Yamal ini apa limitnya itu lebih dari langit sih. Jadi itu Lamine Yamal, luar biasa banget. Dan ada satu pemain lagi nih juga yang nggak kalah kerennya, yaitu Jamal Musiala bermain di Bayern Munchen bersama di Bundesliga. Dan gayanya si Musiala ini posisinya agak beda dengan Yamal. Kalau Yamal itu kan bermain di sayap kanan. Musiala itu bermainnya juga di sayap kanan tapi lebih nempel dengan striker. Jadi bermainnya itu agak sedikit ke tengah. Dan itulah posisi terbaiknya Musiala ya. Karena dia itu di posisi sentral itu seringkali dia dikepung sama midfielder lawan dan juga back lawan. Dan dia harus bisa cari cara gitu loh. Gimana ngelewatin meliuk-liuk 2-3 pemain sekaligus. Dan Musiala ini punya close control yang sangat bagus sekali dan otaknya cepet. Ya, dia bisa lihat lawan ada di mana, dia bisa lihat jalur-jalur dribblingnya, dan akhirnya tiba-tiba dia udah bisa langsung di depan gawang aja. Kalau kita lihat dari statistik ya, Musiala kemarin itu lawan Skotlandia di pertandingan pertama ya, dia mencoba 10 kali dribble dan memenangkan 5 dribble. Jadi ada 50% persentase dia sukses melakukan dribble melawan Skotlandia. Dan dia juga berhasil mencetak 1 gol. Dan di pertandingan keduanya, melawan Hungaria, dia juga sekali lagi mencetak 1 gol lagi. Dan sudah melakukan 3 dribble dan memenangkan 1 dribble. Jadi selama turnamen ini, Musiala sudah mencetak 2 gol. Lamine Yamal masih belum mencetak gol sama sekali. Tapi dia sudah memberikan 1 assist ya, si Yamal ini. Jadi kalau dari statistik, Musiala ini memang lebih bagus. Dan mungkin itu ya masih jamak kali ya, karena Yamal itu umurnya masih 5 tahun di belakangnya si Musiala. Musiala lebih senior, lebih berpengalaman. Dulu juga sempat tampil di ajang World Cup 2022 dan juga bersinar. Jadi Musiala itu ya bisa dibilang memang lebih mantap daripada Yamal kali ini dari segi end product. Tapi yang gue perhatiin dari si Musiala ini ya, ini juga sama yang gue perhatikan dari Lamine Yamal. Dari pemain-pemain Jerman dan Spanyol, pemain-pemain muda ini selalu punya mental yang sangat kuat. Walaupun umurnya masih muda, tapi udah bisa tampil bawa nama harum negaranya sendiri di ajang terbesar. Musiala, yaitu di Piala Dunia 2022 gue juga udah lihat. Tiba-tiba dia langsung meledak. Umurnya saat itu baru 19 tahun. Tapi udah bisa langsung jadi playmaker Jerman gitu loh. Dia yang buat umpan-umpan terobosan selalu. Dia selalu melakukan dribble-dribble. Keren banget. Dan sekali lagi dia tampil besar lagi di Euro 2024 gitu. Dan ada kemungkinan kalau Jerman juara itu nggak bisa diragukan lagi sih. Musiala ini memang harus dibawa-bawa ya sebagai pemain terbaik di turnamen kali ini ya. Tapi itu kalau Jerman akhirnya menjuarai turnamen ini. Tapi yang gue terkesan ya dari Musiala itu mentalnya sih. Karena nggak cuma di Euro aja, tapi di World Cup 2022. Jadi ya kira-kira begitu ya pertarungan 2 pemain muda bertalenta, Musiala dan Lamine Yamal. Kenapa kedua pemain ini bisa sukses? Ya Lamine Yamal karena stylenya Spanyol itu memang sangat cocok dengan gaya bermainnya ya. Gaya permainannya Spanyol yang lebih direct itu juga sangat memberikan keleluasaan buat Lamine Yamal ini untuk melakukan dribble-dribble kencang. Sama juga Julian Nagelsmann juga langsung memberikan tanggung jawab yang lebih ke Musiala ya. Itu bisa kelihatan tanggung jawabnya. Bola-bola itu selalu disalurkan ke Musiala pertama kali. Dan ketika disalurkan, Gundogan bisa langsung nyerang ke kotak penalti. Wirtz juga bisa langsung cari kantong-kantong ruang. Havertz juga sama. Itulah bisa kelihatan. Karena ketika si Musiala ini dapat bola, otak-otak pemain Jerman itu langsung mikirnya, oke, gimana cara melakukan pergerakan-pergerakan
ke dalam kotak penalti karena mereka tahu Musiala itu bakal menemukan mereka lewat umpan-umpan terobosannya atau dari umpan kuncinya gitu. Jadi Musiala ini memang serba bisa. Gak cuma melakukan dribble tapi dia juga bisa memberikan umpan-umpan bagus ke depan. Jadi sekilas ya itulah analisa gue ya tentang dua pemain muda termaut di Euro 2024. Dan harapannya ya suatu saat nanti di fase-fase berikutnya Jerman bisa ketemu Spanyol dan Musiala bisa ketemu dengan Lamine Yamal. Itu pastinya akan menyelesaikan ya semua debat-debat siapakah pemain muda terbaik di Eropa saat ini. Jadi ya kira-kira begitulah analisa gue tentang kedua pemain ini. Kalau kalian enjoy, jangan ragu-ragu langsung klik like dan subscribe. Dan juga jangan lupa kasih komen di bawah. Ya, menurut kalian siapa yang lebih bagus untuk menyantap gelar pemain muda terbaik di Euro 2024 saat ini.